Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Perang Badar Kubro. Bahwa kafilah dagang Quraisy bisa lepas dari hadangan Nabi SAW dalam perjalanan dari Mekah ke Syam. Tatkala mendekati kepulangan mereka dari Syam ke Makkah, maka beliau mengutus Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid agar pergi ke utara dengan tugas penyelidikan. Keduanya tiba di Al-Hawra dan berada di sana untuk beberapa lama. Tatkala kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah lewat, maka keduanya cepat-cepat kembali ke Madinah dan menyampaikan kabar ini kepada Nabi SAW. Kafilah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1000 onta yang membawa harta benda milik mereka, yang nilainya tidak kurang daripada 5.000 dinar emas, sementara yang mengawalnya tidak lebih dari 40 orang. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik. Pukulan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Jika mereka sampai kehilangan kekayaan yang tiada terkira banyaknya ini. Oleh karena itu, Nabi SAW mengumumkan kepada orang-orang muslim, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Beliau tidak menekankan kepada seorang pun di antara mereka untuk bergabung, tetapi beliau menyerahkan masalah ini kepada kerelaan mereka. Sebab kali ini tidak ada terjadi bentrokan yang seru dengan pasukan Quraisy. Dan memang bentrokan ini baru terjadi saat di Perang Badar. Oleh karena itu, banyak sahabat yang memilih tetap di Madinah, sebab ketetapan kali ini tak berbeda dengan ketetapan beliau dalam mengirimkan satuan pasukan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka pun tidak mengingkari keputusan beliau untuk tidak ikut dalam penghadangan ini. Kadar kekuatan pasukan Islam dan pembagian komando. Nabi SAW mengadakan persiapan untuk keluar beserta 313 atau hingga 317 orang, terdiri dari 80 hingga 86 dari Muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus, tidak pula membawa perlengkapan yang banyak. Kudanya pun hanya 2 ekor, seorang milik Az-Zubair bin Al-Awwam dan satu lagi milik Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Sedangkan ontanya ada 70 ekor. 1 ekor dinaiki 2 orang atau 3 orang. Sementara Rasulullah SAW naik seekor onta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsyad bin Abu Marsyad Al-Ghanau. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Namun setibanya di Ar-Rawha, pengangkatan Ibnu Ummu Maktum sebagai wakil yang menggantikan kedudukan beliau di Madinah ini disanggah Abu Lubabah bin Abdul Muzir. Maka kemudian beliau mengganti Ibnu Maktum dengan Abu Lubabah. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Quraisy Al-Abdari. Sementara pasukan muslimin dibagi menjadi 2 batalion. Pertama, batalion Muhajir yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib. Kedua, batalion Ansor yang benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'az. Komando front kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam dan front kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr. Karena hanya mereka berdualah yang naik dalam pasukan itu dan pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah, komando tertinggi berada di tangan beliau. Pasukan Islam bergerak ke Badar. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Rasulullah SAW berangkat dari jantung Madinah bersama pasukan ini, berjalan melewati jalur pokok menuju Mekah, hingga tiba di sumur Ar-Rawha yang sekalipun belum pernah didatangi beliau. Dari sini, beliau tidak mengambil jalan ke kiri yang menuju Mekah, tetapi justru mengambil jalan ke arah kanan menuju Badar, melewati Rahakan dan tiba di As-Safra. Dari sana beliau mengirim Basbas bin Amr
dan Adi bin Abu Az-Za'ba al-Juhannya agar pergi ke Badar untuk mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Peringatan di Mekah. Abu Sufyan yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kafilah dagang Quraisy bertindak sangat hati-hati dan waspada. Dia tahu bahwa jalur ke Mekah penuh dengan resiko. Maka dari itu, dia pun mencari-cari informasi, bertanya kepada siapapun yang ditemuinya di jalan. Hingga akhirnya dia mendapat kabar yang meyakinkan bahwa Muhammad SAW telah pergi bersama rekan-rekannya untuk menghadang kafilah. Pada saat itu Abu Sufyan mengupah Damdam bin Amr al-Ghifari agar pergi ke Mekah, memberitahu orang-orang Quraisy guna mengirim pertolongan untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka dan menghadapi Muhammad beserta rekan-rekannya. Maka Damdam mengadakan perjalanan cepat hingga selamat tiba di Mekah. Dengan baju terkoyak-koyak dan bekalnya yang acak-acakan, dia berdiri di tengah punggung ontanya yang hidungnya sudah tampak buruk, di tengah lembah sambil berteriak, "Wahai sekalian orang-orang Quraisy, kafilah, kafilah, harta benda kalian yang dibawa Abu Sufyan telah dihadang Muhammad beserta rekan-rekannya. Menurutku, kalian harus menyusulnya. Tolonglah, tolonglah." Gambaran pasukan Quraisy dan persiapan sebelum perang. Seketika itu pula, semua orang bersiap-siap. Mereka berkata, apakah Muhammad dan rekan-rekannya mengira bahwa dia bisa menjadi seperti kafilah Ibnul Hadrami? Sama sekali tidak. Demi Allah, mereka pasti akan mendapatkan kenyataan yang berbeda. Mereka hanya ada dua pilihan, berangkat sendiri ataukah mewakilkan kepada seseorang. Semua penduduk Mekah hendak bergabung. Tak seorang pun pembesar mereka yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Namun begitu dia mewakilkannya kepada seseorang yang masih berhutang kepadanya, bahkan beberapa kabilah Arab di sekitar mereka juga ikut bergabung. Semua perkampungan Quraisy ikut andil kecuali Bani Adi. Tak seorang pun di antara mereka yang ikut keluar. Kekuatan pasukan Mekah ini ada 1.300 orang pada awal mulanya. 100 kuda, memiliki 600 baju besi, dan onta yang cukup banyak jumlahnya, dan tidak diketahui secara percis berapa jumlahnya. Komando tertinggi dipegang Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap ransum yang dibutuhkan seluruh anggota pasukan. Sehari mereka menyembelih 9 ekor onta, dan terkadang 10 ekor. Setelah semua orang Quraisy sepakat untuk berangkat, di antara mereka ada yang mengingatkan permusuhan mereka terhadap Bani Bakar. Mereka khawatir Bani Bakar akan memukul mereka dari belakang, sehingga mereka bisa terjepit di antara dua kobaran api. Mereka benar-benar bimbang. Namun kemudian muncul seorang iblis yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sum al-Muzrizi, pemimpin Bani Kinanah. Lalu berkata kepada mereka, akulah yang akan menjamin bagi kalian andaikan Bani Kinanah yang memukul kalian dari belakang, yang dapat merugikan kalian. Pasukan Quraisy bergerak. Setelah persiapan dianggap selesai, mereka pun berangkat meninggalkan tempat mereka. Sikap mereka telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Al-Anfal ayat 47. Mereka datang seperti digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kemarahan dan senjata mereka. Mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kedengkian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat. Di samping untuk menyelamatkan kafilah dagang mereka, mereka bergerak dengan cepat lurus ke arah utara menuju Badar. Mereka melewati jalur Usfan, Qadid, dan Al-Juhfa. Di sana datang surat dari Abu Sufyan yang isinya,
Sesungguhnya kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang, orang-orang kalian dan harta benda kalian. Allah telah menyelamatkan semuanya. Karena itu lebih baik kembalilah. Kafilah dagang meloloskan diri. Seperti yang dituturkan Abu Sufyan, tadinya dia mengambil jalur pokok yang menuju Mekah. Oleh karena itu, dia meningkatkan kewaspadaan dan selalu menyelidiki tatkala kafilahnya sudah mendekati Badar. Dia mendahului rombongan hingga bertemu dengan Masdi bin Amr dan menanyakan pasukan Madinah kepadanya. Aku tidak melihat seorang pun yang dicurigai. Hanya saja tadi kulihat ada 2 orang penunggang yang berhenti di bukit itu, jawab Masdi. Setelah mengisi kantong air, keduanya pun pergi. Abu Sufyan segera mendatangi tempat menderum onta 2 orang yang dimaksudkan Masdi dan meneliti kotorannya, yang ternyata di sana ada biji-bijian yang masih utuh. Dia berkata, demi Allah, ini adalah makanan hewan dari Yasrib. Secepat itu pula dia kembali menemui kafilahnya dan mengalihkan arah perjalanan menuju ke barat, menuju pesisir pantai. Tidak jadi mengambil jalan pokok yang melewati Badar, tepatnya ke arah kiri. Dengan cara itu, kafilah Abu Sufyan bisa selamat dari hadapan pasukan Madinah, lalu mengirim surat ke pasukan Mekah yang sudah tiba di Al-Juhfah. Kebimbangan pasukan Mekah. Setelah menerima surat ini, terbesit keinginan pasukan Mekah untuk kembali. Tetapi dengan sikap yang angkuh dan sombong, Abu Jahal berkata, demi Allah, kita tidak akan kembali kecuali setelah tiba di Badar. Kita akan berada di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, makan besar, menenggak arak, dan para bidu wanita menyanyi untuk kita. Biar semua bangsa Arab mendengar apa yang sedang kita lakukan dalam perjalanan kita, sehingga mereka senantiasa getar menghadapi kita. Sebenarnya Al-Aqnas bin Syarik sudah menyarankan Abu Jahal untuk kembali saja. Namun banyak di antara mereka yang juga tidak mau mendengarkan saran dari Al-Aqnas ini. Maka dia pun kembali bersama Bani Zuhrah, sehingga tak seorang pun dari Bani Zuhrah yang ikut dalam peperangan. Jumlah mereka ada 300 orang. Di kemudian hari, Bani Jurah sangat salut terhadap ketajaman pemikiran Al-Aqnas ini, sehingga dia semakin disegani dan ditaati. Sebenarnya Bani Hashim juga ingin kembali, namun Abu Jahal memaksa mereka seraya berkata, janganlah gara-gara peperangan ini membuat kita terpecah hingga kita pulang nanti. Maka pasukan Mekah dengan kekuatan 1000 orang melanjutkan perjalanan menuju Badar. Mereka terus berjalan hingga mendekati Badar dan bersembunyi di balik bukit pasir di pinggiran Wadi Badar. Posisi pasukan Islam yang cukup rawan. Mata-mata pasukan Madinah menyampaikan berita tentang lolosnya kafilah dagang Abu Sufyan kepada Nabi SAW yang saat itu masih dalam perjalanan melewati Wadi Difiran. Sementara itu, tidak ada kesempatan bagi beliau dan para sahabatnya untuk menghindari peperangan. Jadi mau tidak mau harus terus maju ke depan dengan mengobarkan semangat, keberanian, dan heroisme. Sebab jika pasukan Mekah dibiarkan bercokol di sekitar daerah itu, sama saja dengan memberikan angin kepada mereka untuk memantapkan posisi militernya, melebarkan pengaruh politiknya, bisa melemahkan persatuan orang-orang muslim dan menimbulkan perasaan takut. Bahkan boleh jadi gerakan Islam setelah itu hanya sebatas gerakan jasad tanpa ruh. Lalu siapapun yang memendam kedengkian dan kebencian terhadap Islam bisa melancarkan serangan setiap saat ke Madinah. Apakah setelah itu ada seseorang yang bisa memberi jaminan kepada orang-orang muslim untuk menghadang pasukan Mekah agar tidak bisa meneruskan perjalanannya menuju Mekah? Sehingga kalaupun meletus peperangan, maka peperangan itu terjadi di luar Madinah dan tidak di pelataran mereka. Sama sekali tidak ada. Sementara itu,
andai kata pasukan Madinah kalah, pengaruhnya akan lebih buruk bagi pamor kaum muslimin. Majelis Permusyawaratan melihat perkembangan yang cukup rawan dan tidak terduga-duga ini, maka Nabi SAW menyelenggarakan majelis permusyawaratan militer. Dalam majelis ini, beliau mengisyaratkan posisi mereka harus dipertaruhkan secara mati-matian dan membuka kesempatan kepada setiap anggota pasukan dan para komandannya untuk mengemukakan pendapat. Pada saat itu, ada sebagian di antara mereka yang hatinya menjadi kecil dan takut terjun dalam pertempuran mereka. Inilah yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Al-Anfal ayat 5 dan 6. Sedangkan para komandan pasukan seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab sama sekali tidak kendor semangatnya dan maju terus. Kemudian Al-Miqdad bin Amr berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, majulah terus seperti diperlihatkan Allah kepada engkau. Kami akan bersama-sama dengan engkau. Demi Allah, kami tidak akan pernah berkata kepada engkau sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa, 'Pergi engkau sendiri bersama Rabbmu, lalu berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami ingin duduk menanti di sini saja. Tetapi pergilah engkau bersama Rabbmu, lalu berperanglah kalian berdua. Dan sesungguhnya kami akan berperang bersama kalian berdua. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, andai kata engkau pergi membawa kami ke dasar sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama engkau hingga engkau bisa mencapai tempat itu.'" Bagus sabda Nabi SAW. Sembari mendoakan kebaikan bagi Al-Miqdad, itulah pendapat yang disampaikan 3 komandan pasukan Al-Muhajirin. Padahal jumlah mereka lebih sedikit. Maka Nabi SAW ingin mendengar pendapat daripada komandan Ansor, sebab mereka adalah jumlah mayoritas dalam pasukan. Terlebih lagi, beban peperangan pasti akan membebani pundak mereka. Sementara Kausul Bai'at Aqabah tidak mengharuskan mereka ikut dalam peperangan di luar perkampungan mereka. Maka setelah mendengar pendapat 3 komandan Ansor itu, beliau bersabda kepada mereka, "Berilah aku masukan wahai semua orang." Di dalam hati beliau mengarahkan sabdanya ini kepada Ansor. Maksud hati beliau ini dapat ditangkap komandan Ansor dan sekaligus pembawa benderanya, yaitu Sa'ad bin Mu'az. Dia pun berkata, "Demi Allah, sekiranya yang engkau maksudkan adalah kami wahai Rasulullah." Begitulah jawab beliau. Sa'ad berkata, "Kami sudah beriman kepada engkau. Kami sudah membenarkan engkau. Kami sudah bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Maka majulah terus, ya Rasulullah, seperti engkau kehendaki. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran. Andai kata engkau bersama kami terhalang lautan, lalu engkau terjun ke dalam lautan itu, kami pun akan terjun bersama engkau. Tak seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami sedang jika besok engkau berhadapan dengan musuh bersama kami. Sesungguhnya kami dikenal orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepadamu tentang diri kami apa yang engkau senangi. Maka majulah bersama kami dengan barakallah." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Nabi SAW, "Boleh jadi engkau khawatir orang-orang Ansor hanya berpegang kepada hak mereka untuk tidak menolongmu kecuali di tengah perkampungan mereka. Sesungguhnya aku berbicara
dan memberi jawaban atas nama orang-orang Ansor. Maka dari itu majulah seperti engkau kehendaki. Sambunglah tali siapapun yang engkau kehendaki. Putuslah tali siapapun yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta kami menurut kehendak engkau. Berikanlah kepada kami menurut kehendak engkau. Apapun yang engkau ambil dari kami, maka itu lebih kami sukai daripada yang apa engkau tinggalkan bagi kami. Apapun yang engkau perintahkan, maka urusan kami hanyalah mengikuti perintah engkau. Demi Allah, jika engkau maju hingga mencapai dasar sumur yang gelap, tentu kami akan maju bersama engkau. Demi Allah, jika engkau terhalang lautan bersama kami, lalu engkau terjun ke dalamnya itu, tentu kami juga akan terjun bersama engkau. Rasulullah SAW merasa gembira dengan apa yang dikatakan Sa'ad dan semangatnya yang menggebu-gebu. Maka beliau bersabda, majulah kalian dan terimalah kabar gembira, karena Allah telah menjanjikan salah satu dari kedua pihak kepadaku. Demi Allah, seakan-akan saat ini aku bisa melihat tempat kematian mereka. Setelah itu Rasulullah SAW meninggalkan Zafiron untuk melanjutkan perjalanan. Beliau melewati jalan bukit yang disebut Al-Safir, kemudian cepat-cepat menuju suatu tempat yang disebut Ad-Dabbah, dan meninggalkan Al-Hanan di sebelah kanannya, yaitu sebuah bukit pasir yang menyerupai gunung yang kokoh. Kemudian tiba di dekat Badar. Rasulullah SAW melakukan kegiatan mata-mata. Dari sana beliau melakukan kegiatan mata-mata sendiri bersama sahabat karib beliau di dalam goa. Abu Bakar As-Siddiq, tatkala beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Mekah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan seorang Arab yang sudah tua. Beliau bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Beliau menanyakan kedua pasukan untuk penyamaran. Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian berdua. Kata orang tua itu, beritahukan kepada kami, nanti akan kami beritahukan kepadamu dari mana asal kami, sabda beliau. Jadi begitukah? Tanya orang tua itu. Benar, jawab beliau. Menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekan-rekannya berangkat pada pagi hari ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini, tepat di tempat pemberhentian pasukan Madinah. Menurut informasi yang kudengar, Quraisy berangkat pada hari ini. Jika informasi ini benar, berarti mereka sudah tiba di tempat ini, tempat di mana pemberhentian pasukan Mekah. Setelah itu ia berkata, lalu dari mana asal kalian berdua? Beliau bersabda, kami berasal dari setetes air. Setelah itu beliau beranjak pergi, meninggalkan orang tua itu terlolong keheranan. Dari setetes air yang mana? Ataukah dari setetes air di Irak? Memperoleh data yang akurat tentang pasukan Mekah, pada sore harinya beliau mengirim beberapa mata-mata lagi untuk mencari data tentang musuh. Tugas ini diserahkan kepada 3 orang komandan muhajirin, yaitu Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan beberapa orang lagi. Mereka pergi ke mata air Badar, dan di sana mereka bertemu dengan 2 pesuruh yang tugasnya mengambil air untuk kebutuhan pasukan Mekah. Mereka langsung membelenggu 2 pesuruh itu dan membawanya ke hadapan Nabi SAW. Karena beliau masih sholat, maka mereka mengorek keterangan dari keduanya. Mereka berdua menjawab, kami adalah para pesuruh Quraisy. Mereka memerintahkan agar kami membawa air bagi kebutuhan mereka. Namun, mereka tidak puas dengan jawaban itu. Mereka menginginkan mereka berdua adalah pesuruh Abu Sufyan. Bagaimanapun juga mereka masih menyisakan harapan untuk dapat menguasai kafilah dagang
yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Karenanya, mereka memukuli kedua orang tua itu hingga kesakitan. Karena mendapat pukulan yang bertubi-tubi, mereka berdua menjawab, "Kami memang pesuruh Abu Sufyan." Barulah mereka menghentikan pukulan. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bersabda, seakan menyindir mereka, "Jika mereka berdua berkata jujur kepada kalian, maka kalian memukuli mereka. Namun jika mereka berdusta kepada kalian, maka kalian membiarkan mereka. Demi Allah, mereka berdua berkata jujur. Mereka adalah pesuruh Quraisy." Kemudian beliau bersabda kepada keduanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang posisi pasukan Quraisy. Mereka berada di balik bukit pasir yang bisa engkau lihat jika memandang ke arah Al-Udwatul Quswa." Jawab mereka berdua, "Berapa jumlah mereka?" Tanya beliau. "Banyak sekali." "Berapa tepatnya?" "Kami tidak tahu persis." "Berapa ekor binatang yang mereka sembelih setiap harinya?" Tanya beliau. "Sehari 9 ekor dan besoknya lagi 10 ekor. Jawab mereka berdua. "Berarti jumlah mereka antara 900 hingga 1000 orang, sabda beliau. Kemudian beliau bertanya lagi, "Siapa saja pemuka Quraisy yang bergabung di tengah mereka?" "Ada Utbah, ada Saibah, kedua anak Rabi'ah, Abul Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Al-Haris bin Amir, Tu'aimah bin Adi, An-Nadar bin Al-Haris, Jam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lagi yang mereka sebutkan." Setelah itu Rasulullah SAW menghadap ke arah semua orang seraya bersabda, "Wahai semua orang, inilah Mekah yang telah mengantarkan jantung hatinya kepada kalian. Pada malam ini Allah menurunkan hujan yang deras, sehingga orang-orang musyrik basah kuyup dan menghambat langkah mereka untuk maju. Tetapi bagi orang-orang muslim, hujan itu seakan memoleskan kebersihan mereka dan mengenyahkan daki-daki syaitan dari diri mereka. Bumi menjadi kesat, pasir menjadi kuat, pijakan kaki pun menjadi mantap. Tepat mereka menjadi rata dan hati mereka semakin menyatu, menempati posisi lebih strategis." Rasulullah SAW membawa pasukannya ke mata air Badar agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy, sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air itu. Maka pada petang hari mereka sudah tiba di dekat mata air Badar. Disinilah Al-Hubab bin Al-Munzir tampil layaknya seorang penasihat militer seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? Jika begitu keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi kami maju atau mundur dari tempat ini. Ataukah ini sekedar pendapat, siasat, dan taktik perang?" Beliau menjawab, "Ini adalah pendapatku, siasat, dan taktik perang." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ke tempat yang lebih dekat lagi dengan mata air daripada mereka, orang-orang musyrik Mekah. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka. Lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah itu kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak bisa." Beliau bersabda, "Engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu." Maka Rasulullah SAW memindahkan pasukannya sehingga jarak mereka dengan mata air lebih dekat daripada pihak musuh. Separuh malam mereka di tempat itu. Lalu mereka membuat sebuah kolam air dan menimbun kolam-kolam yang lain. Tatkala orang-orang muslim sudah berhenti di tempat yang dimaksudkan, dekat dengan mata air, maka Sa'ad bin Mu'az
mengusulkan kepada Nabi SAW, bagaimana jika orang-orang muslim membuat tempat khusus bagi beliau dan memberikan komando, sekaligus sebagai antisipasi adanya serangan mendadak serta kemungkinan jika mereka terdesak dan sebelum memastikan kemenangan. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, bagaimana jika kami membuat sebuah tenda bagi engkau dan kami siapkan kendaraan di sisi engkau? Kemudian biarlah kami menghadapi musuh. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kita, maka memang itulah yang kami sukai. Tetapi jika hasilnya lain, maka engkau bisa langsung duduk di atas kendaraan, lalu bisa menyusul orang-orang di belakang kami. Di sana masih ada beberapa orang yang tidak ikut bergabung dengan kami. Wahai Nabi Allah, mereka jauh lebih mencintai engkau daripada cinta kami kepada engkau. Jika mereka menganggap bahwa engkau harus menghadapi perang, tentu mereka tidak akan mangkir dari sisi engkau. Allah pasti akan membela engkau bersama mereka, memberikan nasihat kepada engkau dan berjihad bersama engkau." Maka Rasulullah SAW memohon dan mendoakan kebaikan bagi Sa'ad. Lalu orang-orang muslim membuat sebuah tenda di tempat yang tinggi, tepatnya di sebelah timur laut dari medan perang. Ada beberapa pemuda Ansor yang telah ditunjuk menyertai Sa'ad bin Mu'az yang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah SAW. Persiapan pasukan. Kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan berkeliling di sekitar area yang akan dijadikan ajang pertempuran. Beliau menunjukkan jarinya ke suatu tempat sambil bersabda, "Ini tempat kematian Fulan esok hari, insya Allah. Dan ini tempat kematiannya si Fulan, insya Allah." Maka malam itu beliau sering melaksanakan sholat di dekat pangkal pohon yang tumbuh di sana. Sedangkan orang-orang muslim tidur dengan hembusan nafas yang tenang, seakan menyinari angkasa. Hati mereka ditaburi keyakinan. Mereka cukup istirahat pada malam itu dengan harapan esok paginya dapat melihat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 11. "Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penentram darinya, dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak kaki kalian." Malam itu adalah malam Jumat, tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Sementara keberangkatan beliau pada tanggal 8 atau 12 dari bulan yang sama. Pasukan Quraisy mulai memasuki arena pertempuran dan perpecahan di kalangan mereka. Malam itu, pasukan Quraisy menghabiskan waktunya di Al-Udwatul Quswa. Pada pagi harinya, mereka turun dari atas lembah pasir dengan seluruh satuan-satuannya hingga tiba di lembah Badar. Tiba-tiba, ada beberapa orang dari pasukan Quraisy muncul di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Biarkanlah saja mereka. Tak seorang pun dari mereka yang hendak mengambil air minum dan mata air, melainkan pasti mereka terbunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak terbunuh, dan setelah itu dia pun masuk Islam. Setiap kali berjuang di sisi beliau, dia pun berkata, 'Tidak, demi yang telah menyelamatkan nyawaku, aku dari perang Badar.' Setelah pasukan Quraisy agak tenang, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk menyelidiki dan menaksir seberapa besar kekuatan pasukan Madinah. Maka Umair berputar-putar di sekitar pasukan muslimin dengan menaiki kudanya. Kemudian kembali menemui rekan-rekannya dan berkata, 300 orang, kurang atau lebih sedikit. Tetapi tunggu dulu, biar ku selidiki lagi. Kalau-kalau mereka mempunyai pasukan cadangan atau pasukan pendukung di belakangnya." Lalu dia memacu kudanya hingga cukup jauh. Dan setelah tak ada sesuatu pun yang dilihatnya, maka dia segera kembali lagi menemui pasukan Quraisy dan berkata kepada mereka, "Aku tidak melihat apapun. Tetapi wahai orang-orang Quraisy,
Kulihat bencana besar yang membawa mimpi, kolam-kolam Yasrib yang membawa kematian yang memilukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai tameng dan benteng kecuali pedang-pedang mereka. Demi Allah, jika ada seseorang di antara mereka yang terbunuh, melainkan dia telah membunuh salah seorang di antara kalian. Jika jumlah mereka sama dengan jumlah kalian, maka tidak ada artinya hidup setelah itu. Maka pikirkanlah hal ini. Pada saat itu pula ada aksi penentangan terhadap Abu Jahal yang ngotot untuk berperang. Aksi penentangan ini mengajak pasukan untuk kembali ke Mekah tanpa harus bertempur dengan musuh. Maka Hakim bin Hizam kembali bersama beberapa orang, lalu dia menemui Utsbah bin Rabi'ah dan berkata, "Wahai Abul Walid, engkau adalah pemuka Quraisy, pemimpin, dan engkau orang yang dipatuhi. Apakah engkau ingin memperoleh kenangan yang manis sepanjang masa?" "Apa itu, wahai Hakim?" tanya Utsbah. "Pulanglah dengan orang-orangmu dan bawalah urusan sekutumu Amr bin al-Hadrami. Amr adalah orang yang terbunuh saat dipanah satuan perang muslimin di Nakhlah." Utsbah berkata, "Aku pasti akan melakukannya dan engkaulah penjaminku atas tindakan ini. Memang dia adalah sekutuku, maka akulah yang akan menangani masalah tebusannya dan harta yang seharusnya milik dia." Kemudian Utsbah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Kalau begitu temuilah Abu Jahal. Aku tidak takut jika urusan orang-orang ini menjadi terpecah karena dia." Lalu Utsbah bin Rabi'ah berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah, sebenarnya tak ada gunanya kalian memerangi Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kalaupun kalian bisa mengalahkannya, toh seseorang di antara kalian tetap memandang wajah seseorang yang membuatnya benci tatkala melihatnya, karena anak pamannya atau seseorang di antara kerabatnya ikut menjadi korban. Pulanglah dan biarkanlah urusan Muhammad dengan orang-orang Arab. Jika mereka dapat mengalahkannya, maka biarkan saja kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan." Hakim bin Hizam menemui Abu Jahal yang sedang mempersiapkan baju besinya. Seraya berkata, "Wahai Abul Hakam, sesungguhnya Utsbah mengutusku untuk berkata begini dan begini." Abu Jahal berkata, "Demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan tatkala melihat Muhammad dan rekan-rekannya. Demi Allah, kita tidak akan kembali sebelum Allah memutuskan perkara antara kita dan Muhammad. Biarkan saja Utsbah dan perkataannya. Yang pasti, dia sudah melihat bahwa Muhammad adalah pemakan hewan yang sudah dipotong dan di tengah mereka ada anaknya, sehingga dia menakut-nakuti kalian untuk berhadapan dengannya. Yang dimaksud dengan anaknya adalah Huzaifah bin Utsbah yang sudah sejak lama masuk Islam dan juga ikut hijrah." Tatkala Utsbah mendengar ucapan Abu Jahal, "Demi Allah, rupanya dia benar-benar ketakutan," maka dia berkata, "Perlu dilihat pantat siapa yang lebih takut, entah dia atau aku." Karena merasa khawatir aksi penentangan ini semakin kuat dan untuk menghentikan dialog ini, maka Abu Jahal segera memanggil Amir bin al-Hadrami, saudara Amr bin al-Hadrami yang menjadi korban di Nakhlah, seraya berkata padanya, "Ini sekutumu ingin mengajak orang-orang untuk pulang, padahal engkau tahu sendiri siapa yang telah hendak engkau tuntut balas. Maka bangkitlah dan carilah orang yang hendak engkau balas dan yang membunuh saudaramu." Maka Amir bangkit sambil menampakkan pantatnya, lalu berkata, "Demi Allah, perang sudah berkobar dan orang-orang sudah tidak sabar lagi. Mereka sudah berkumpul untuk menuntut balas, sementara mereka sudah dikacaukan karena pendapat yang disampaikan Utsbah. Ternyata sikap gegabah telah mengalahkan sikap bijaksana, sehingga penentang yang disampaikan Hakim itu tidak banyak berarti." Dua pasukan saling mengintai. Setelah dua pasukan saling mengintai, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, ini Quraisy yang datang dengan kecongkakan dan kesombongannya, yang memusuhimu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, yang kuharapkan adalah pertolonganmu, seperti yang telah engkau janjikan padaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini." Tatkala Rasulullah SAW sedang meluruskan barisan orang-orang Muslim, tiba-tiba ada kejadian lucu. Saat itu, Sawad bin Ghaziyah
bergeser dari barisannya. Maka beliau memukulnya dengan anak panah agar meluruskan barisan, sambil bersabda, "Luruskan barisanmu, wahai Sawad." Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau telah membuatku sakit, maka beri kesempatan padaku untuk membalasnya." Maka beliau menyingkapkan baju di bagian perutnya seraya bersabda, "Kalau begitu balaslah." Maka Sawad langsung memeluk perut beliau. Beliau bertanya, "Ada apa kamu ini, wahai Sawad?" Sawad menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang apa yang telah engkau lihat saat ini. Sejak lama aku ingin agar kulitku dapat bersentuhan dengan kulitmu. Pada saat-saat terakhir aku hidup bersama engkau." Lalu beliau mendoakan kebaikan baginya. Seusai meluruskan dan menata barisan, beliau mengeluarkan perintah agar pasukan tidak memulai pertempuran sebelum mendapat perintah yang terakhir dari beliau. Beliau juga menyampaikan beberapa petunjuk khusus tentang peperangan dengan bersabda, "Jika kalian merasa jumlah musuh terlalu besar, maka lepaskanlah anak panah kepada mereka. Dahuluilah mereka dalam melepaskan anak panah. Kalian tidak perlu terburu-buru menghunuskan pedang kecuali setelah mereka dekat dengan kalian." Setelah itu beliau kembali lagi ke tenda bersama Abu Bakar. Sementara Sa'ad bin Mu'adz bertanggung jawab memimpin satuan pasukan yang bertugas melindungi beliau. Ternyata pada hari itu Abu Jahal juga mencari-cari keputusan dari Allah dan mengharapkan kemenangan. Seraya berkata, "Ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali kekerabatan dan menanggung akibat yang belum kami ketahui secara pasti? Maka hancurkanlah dia pagi ini. Ya Allah, siapakah yang lebih engkau cintai dan lebih engkau ridhoi di sisimu? Maka berilah ia kemenangan pada hari ini." Tentang perkataan Abu Jahal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak kalian dari sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang beriman." Al-Anfal ayat 19. Bara perang mulai menyala. Yang pertama kali menyulut bara peperangan adalah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang laki-laki yang berperangai kasar dan buruk akhlaknya. Dia keluar dari barisan pasukan Quraisy seraya berkata, "Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan mengambil air minum dari kolam kalian, atau aku akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati karenanya." Kedatangannya langsung disambut Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menyambarnya dengan pedang sehingga kakinya putus di bagian betis dan darahnya muncrat mengenai rekan-rekannya. Setelah itu Al-Aswad merangkak ke kolam hingga tercebur di dalamnya. Tetapi secepat kilat Hamzah menyeretnya sekali lagi tatkala dia berada di dalam kolam. Inilah korban pertama yang kemudian menyulut api peperangan. Setelah itu muncul 3 penunggang kuda Quraisy yang handal yang berasal dari satu keluarga, yaitu Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utsbah. Tatkala mereka benar-benar sudah keluar dari barisan, maka mereka meminta untuk adu tanding. Maka muncul 3 pemuda Ansor, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawis bin Al-Haris. Ibu mereka berdua adalah Afra dan Abdullah bin Rawaha. "Siapakah kalian ini?" tanya 3 orang musyrik. "Kami orang-orang dari Ansor," jawab 3 orang muslim. "Aku menginginkan orang-orang terpandang. Kami tidak membutuhkan kalian. Kalian hanya menginginkan kerabat pamanku." Lalu ada di antara orang-orang musyrik itu yang berseru dengan suara lantang, "Hai Muhammad, keluarkan orang-orang yang terpandang yang berasal dari kaum kalian." Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah, wahai Ubaidah bin Al-Haris,
engkau Hamzah, dan engkau Ali." Tatkala 3 orang muslim ini berdiri dan menghampiri 3 orang musyrik itu, mereka bertanya, "Siapa kalian ini?" Setelah pertanyaan ini dijawab, mereka pun berkata, "Memang kalian orang-orang terpandang." Ubaidah yang paling tua di antara mereka berhadapan dengan Utsbah bin Rabi'ah, Hamzah berhadapan dengan Saibah bin Rabi'ah, dan Ali berhadapan dengan Al-Walid. Hamzah dan Ali tidak terlalu kesulitan melibas lawan tandingnya. Lain halnya dengan Ubaidah dan lawan tandingnya. Masing-masing saling melancarkan serangan hingga 2 kali, dan masing-masing melukai lawannya. Kemudian Hamzah dan Ali menghampiri Utsbah lalu membunuhnya. Setelah itu mereka berdua memapah tubuh Ubaidah yang sudah lemah karena kakinya tertebas hingga putus. Dia sama sekali tidak mengeluh hingga meninggal dunia di Asrafa 4 atau 5 hari setelah perang Badar. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, pada saat itu Ali bersumpah kepada Allah hingga karenanya turun ayat tentang kifrahnya. Inilah 2 golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar karena Rabb mereka. Al-Hajj ayat 19. Kesudahan adu tanding ini merupakan awal yang buruk bagi orang-orang musyrik, karena mereka kehilangan 3 orang penunggang kuda yang dihandalkan dan sekaligus komandan pasukan mereka. Hanya dalam sekali gebrakan saja kemarahan mereka menggelegak, lalu mereka menyerang pasukan muslimin secara serentak dan membabi buta. Setelah memohon kemenangan dan pertolongan kepada Allah, memurnikan niat dan tunduk kepadanya, maka orang-orang muslim menghadang serangan orang-orang musyrik yang dilancarkan secara bergelombang dan terus-menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula dengan sikap defensif. Namun cara ini cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di kalangan orang-orang musyrik. Tak henti-hentinya mereka berseru, "Ahad, Ahad, Ahad." Rasulullah SAW mohon kepada Allah. Semenjak usai meluruskan dan menata barisan pasukan muslimin, Rasulullah SAW tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah seperti yang telah dijanjikannya seraya bersabda, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatmu akan sumpah dan janjimu." Tatkala pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, maka beliau bersabda lagi, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini." Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari selendang beliau jatuh dari pundaknya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau seraya berkata, "Cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb engkau." Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." Al-Anfal ayat 12. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Al-Anfal ayat 9. Artinya, para malaikat itu datang secara bergelombang. Sebagian datang lalu disusul sebagian yang lainnya. Tidak datang serentak dalam satu waktu. Para malaikat telah turun. Tiba-tiba Rasulullah SAW diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau menonggakkan kepala seraya bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar. Inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu." Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu
inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dan mengenakan baju besi seraya membaca ayat, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Al-Qamar ayat 45. Kemudian beliau memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, wajah-wajah yang buruk. Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Al-Anfal ayat 17. Serangan balik. Pada saat itu beliau mengeluarkan perintah pamungkas kepada pasukan muslimin agar mengadakan serangan balik, seraya bersabda, kokohkanlah kalian. Lalu beliau memompas semangat mereka untuk terus berperang dengan bersabda, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara mereka berperang pada hari ini berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Beliau membangkitkan mereka lagi. Bangkitlah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada saat itu, tiba-tiba Al-Umair bin Al-Hammam berkata, Bakhin, Bakhin, apa yang membuatmu berkata bakhim-bakhim? Tanya beliau. Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuninya. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau memang termasuk penghuninya. Dia mengeluarkan beberapa korma dari tabungnya, lalu memakan sebagian, namun dia segera melemparkan sambil berkata, jika aku masih hidup dan masih memakan kormaku ini, maka ini adalah kehidupan yang amat lama. Kemudian dia menyerbu musuh hingga terbunuh. Pada saat itu, Auf bin Al-Haris juga bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb tersenyum terhadap hambanya? Beliau bersabda, jika dia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi. Maka seketika itu pula Auf melepaskan baju besinya yang dikenakannya, lalu melemparkannya begitu saja. Kemudian dia memungut pedang dan menyerang musuh hingga terbunuh. Kemudian beliau mengeluarkan perintah agar mengadakan serangan balik, sebab serangan musuh tidak lagi gencar dan semangat mereka sudahlah mengendor. Langkah bijak ini ternyata sangatlah ampuh untuk mengokohkan posisi pasukan muslimin. Setelah mendapat perintah untuk menyerang, maka mereka pun melancarkan serangan secara serentak dan gencar, mencerai-beraikan barisan musuh hingga jatuh korban bergelimpangan di pihak musuh. Semangat mereka semakin berkobar setelah melihat Rasulullah SAW terjun ke kancah sambil mengenakan baju besi perangnya dan berteriak dengan suara lantang membacakan ayat, golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Orang-orang muslim bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membuatnya, siapa yang membabatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seseorang penunggang kuda yang berkata, majulah terus, wahai Haizum. Lalu orang muslim itu memandang orang musyrik di hadapan yang sudah terjerembab. Seorang Ansor yang melihat kejadian ini menuturkannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga. Abu Dawud Al-Mazini berkata, selagi aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas. Sebelum pedangku mengenainya, aku sadar
bahwa rupanya dia telah dibunuh seseorang selain diriku. Ada seorang Ansor datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan seorang laki-laki botak yang wajahnya sangat tampan menunggu seekor kuda yang gagah. Aku tidak pernah melihatnya ada di tengah-tengah mereka." Orang Ansor itu menyahut, "Akulah yang telah menawannya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Diamlah kamu, karena Allah telah membantumu dengan seorang malaikat yang mulia." Iblis ikut lari dari medan peperangan. Setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik tatkala berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu para malaikat, maka iblis yang berbentuk Suraqah bin Malik bin Zu'shum yang semenjak semula memegang menyertai pasukan Quraisy segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah. Al-Haris bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Suraqah. "Mau kemana kamu, Suraqah?" tanya Al-Haris. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?" Namun iblis itu memukul dada Al-Haris hingga membuatnya terjengkang. Kemudian Suraqah menjawab, "Sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar amat pedih." Setelah itu dia lari dan menceburkan dirinya ke laut. Kekalahan telak, tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim yang gencar. Pertempuran mulai mendekati masa akhir. Tidak sedikit orang-orang musyrik yang lebih suka lari dan mundur dari kancah tempuran, sehingga hal itu semakin memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisi lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik. Sepak terjang Abu Jahal. Tatkala melihat tanda-tanda kebimbangan mulai menghantui kebarisannya, maka Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan menggugah semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kecongkakan dan keangkuhannya dia berseru, "Janganlah sekali-kali sikap Suraqah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah. Karena sebenarnya dia terikat perjanjian dengan Muhammad. Janganlah sekali-kali terbunuhnya Utbah, Saibah, dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat membelenggu mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah dia agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya." Tetapi sebelum seberapa lama ucapannya yang menunjukkan kecongkakan ini selesai dia ucapkan, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencaran pasukan muslimin. Memang di sekitarnya masih tersisa beberapa orang musyrik yang terus menyebatkan pedang dan menghujamkan tombak. Tetapi semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan orang-orang muslim. Dia berputar-putar menaiki kudanya, seakan-akan kematian sudah menunggunya dan sudah siap menyedot darahnya lewat tangan dua pemuda Ansor. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Tatkala aku sedang berada di tengah barisan pada perang Badar, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya pada saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik-bisik kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal.' 'Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?' tanyaku. 'Kudengar dia suka mencaci maki Rasulullah SAW. Jawabnya. Lalu dia bertanya lagi, 'Demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak kubiarkan dia lolos dari penglihatanku, hingga siapakah di antara kami yang lebih dahulu mati.' Aku tertegun mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satu lagi mencolekku dan bertanya seperti itu pula padaku. Aku menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal yang sedang berputar-putar di tengah manusia. Setelah terlihat, aku berkata pada mereka berdua, 'Apakah kalian tidak melihat? Itulah sasaran yang kau tanyakan itu.' Dua pemuda itu langsung menyerang Abu Jahal seraya serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya, 'Siapakah di antara kalian berdua yang telah berhasil membunuhnya?' Masing-masing menjawab,
akulah yang telah membunuhnya. Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian? Tanya beliau. Belum, jawab keduanya. Beliau memandang pedang milik mereka berdua, lalu bersabda, kalian berdua telah membunuhnya. Rasulullah SAW menyerahkan harta rampasan miliknya secara khusus kepada Mu'az bin Amr al-Jamuh, dan dua pemuda itu adalah Mu'az bin Amr al-Jamuh dan Muawis bin Afra. Ibnu Ishaq menuturkan, Mu'az bin Amr bin al-Jamuh berkata, aku mencari informasi dari orang-orang. Sementara saat itu Abu Jahal berada di dekat pohon yang rimbun, berbaur dengan orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang yang memang bergerombol di sekitar mereka untuk melindunginya. Orang-orang berkata, Abdul Hakam atau Abu Jahal tidak akan bisa lolos. Tatkala ku dengar tentang dirinya, maka aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerangnya dan dapat menyabetnya hingga kakinya putus pada bagian betis. Namun kemudian anaknya, Ikrimah, menyerangku dan mengenai pundakku hingga tanganku putus dan bergelantungan. Karena kulitnya masih belum putus. Pertempuran terus berkecamuk membuatku tersingkir dari kancah pertempuran. Setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh, pada hari ini akhirnya aku agak mundur ke belakang karena rasa sakit yang amat sangat. Tanganku yang tertebas kuputus dan kubuang. Pada saat itu Muawis bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Muawis terus bertempur hingga terbunuh. Tatkala pertempuran sudah berhenti, Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang tahu apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Maka orang-orang berpencar untuk mencarinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkannya dengan nafas tinggal satu-satu. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. Apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Dengan apa dia menghinakan diriku? Abu Jahal balik bertanya. Lalu dia bertanya lagi, apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh itu justru lebih terhormat? Andaikan saja bukan seseorang pembajak tanah yang telah membunuhku. Lalu dia bertanya, beritahukan padaku, siapakah yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakkan kakinya di lehernya, aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing. Memang selagi di Mekah dulu, Abdullah bin Mas'ud adalah seseorang pengembala kambing. Setelah dialog ini, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah, Abu Jahal. Demi Allah yang tiada ilah selain dia. Beliau mengucapkannya 3 kali. Lalu bersabda lagi, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, mengalahkan pasukan musuhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.